pagi, selamat datang di ibadah online Gereja Baptis Indonesia Pabaton hari Minggu tanggal 20 Februari 2022. Mari kita siapkan hati dan juga pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita semua merupakan umat pilihan Allah. Mari kita mendengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita bangkit menyanyikan lagu Ku Kan Bangkit. Hati dan juga pikiran kami ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji nama-Mu Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan, tolong Tuhan pimpin Tuhan dari awal pertengahan ke akhir acara ini. Biarlah Tuhan yang beracara. Biarlah Tuhan setelah ibadah ini kami akan membawa sukacita yang berlimpah Tuhan, karena telah membawa berkat firman daripada-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa untuk syukur. Haleluya, amin. Mari kita semua ciptaan Tuhan mengangkat suara, nyanyikan haleluya. Nyanyian pujian 102, marilah ciptaan Tuhan. Marilah ciptaan Tuhan, angkat suaramu nyanyikan haleluya, haleluya.
tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Panggilan memberi diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima di sepanjang minggu ini ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mengembalikan sebagian dari berkat yang sudah kami terima kepadamu ya Bapa. Biarlah kiranya Kau boleh berkati persembahan kami, persepuluhan kami Bapa. Biarlah kiranya persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang tak mungkin bagi kita, semua mungkin bagi Tuhan. Semua jawaban hanya pada Tuhan. Mari kita mendekat untuk mengetahui segala jawaban yang kita tidak mengerti, meskipun tak mengerti. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhan punya rancangan yang terbaik. Pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
Haleluya, selamat hari Minggu buat setiap keluarga besar Jemaat Baptis Babaton dimanapun berada. Kami berdoa keadaan Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja dan melimpah di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan menerima berkat yang besar lewat kebenaran firman-Nya. Apakah Bapak Ibu siap diberkati? Amin. Mari kita satu hati, kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur buat saat yang indah di mana kami akan dipimpin dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami, tidak ada yang terlewatkan. Kami semua diubahkan, kami semua diberkati, dipulihkan, disembuhkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh memiliki kehidupan seperti yang Tuhan rencanakan. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang tidak lebih dari seorang pun, saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Ambil alih seluruh hidup kami, dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini judul firman Tuhan adalah pengabdian. Pasti setiap orang yang merasakan kebenarannya, kasih-Nya, kebaikannya Tuhan, pasti rindu mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Ya, hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki kehidupan yang maksimal, kehidupan yang efektif, kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Kapan itu? Saat kita mengabdikan hidup kita bagi Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar arti mengikut Yesus adalah kita ada di belakang Yesus. Kapan kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan? Saat kita ada di belakang Yesus. Artinya kemanapun Yesus pergi, kita ada di sana. Apapun yang dilakukan oleh Yesus, kita melakukan juga. Karena Yesus adalah teladan yang sempurna dalam kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Nah, di dalam Roma 1 ayat 5, Paulus memberi kita kesaksian. Kita lihat Alkitab kita, Roma 1 ayat 5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Satu hal yang Paulus sadari dalam kehidupannya, bahwa ia dipanggil bukan hanya untuk menjabat sebagai rasul, tetapi lewat kehidupannya semua orang, semua bangsa percaya dan taat kepadanya. Nah, inilah panggilan Tuhan buat setiap saudara dan saya, agar lewat hidup kita juga membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena kita sadar, kalau kita telah diselamatkan oleh Tuhan, telah ditebus oleh Tuhan, maka hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik siapa? Milik Kristus. Dialah pemilik hidup kita. Dialah yang layak berkuasa atas hidup kita, karena Dia yang telah menebus kita. Kalau Tuhan yang hidup dalam diri kita, kalau Dia yang memiliki hidup kita, apa yang Ia akan lakukan lewat kehidupan kita? Yang Ia akan lakukan adalah menggunakan hidup kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Karena kita sendiri sudah dijangkau, maka Tuhan mau kita menjangkau jiwa-jiwa buat kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak mau satu orang pun yang terhilang. Sebab itu dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar baik, supaya orang tahu kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan mereka. Nah, saudaraku, inilah kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang paling berharga. Ketika lewat hidup kita, seseorang tidak binasa karena dosa-dosanya, tetapi lewat kehidupan kita, seseorang menemukan kehidupan yang kekal. Mereka diselamatkan, mereka mengalami rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan. Kalau Tuhan hari ini memberi kita kesempatan, memberi kita waktu kehidupan, satu hal yang saudara harus mengerti dalam hidup saudara, bahwa saudara dipercaya Tuhan pekerjaan yang besar, yaitu
menyampaikan keselamatan, yaitu menjadi alat yang indah di tangan Tuhan, menyampaikan keselamatan buat jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara tahu kesalahan gereja di abad ini apa? Gereja terlalu berfokus kepada dirinya sendiri. Yang penting saya sudah diberkati. Banyak orang datang ke gereja untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan perhatian, mendapatkan keuntungan. Nah, kalau gereja demikian adanya, maka gereja itu bukanlah gereja yang berkenan kepada Tuhan. Bukanlah gereja yang sesungguhnya. Gereja yang demikian adalah gereja yang tidak ada kuasanya. Gereja ini adalah gereja, namanya gereja, tetapi sama seperti perkumpulan-perkumpulan dunia ini. Kita datang ke gereja, kita melayani, kita memperhatikan, kita menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan. Lewat kita hidup dengan cara demikian, menyatakan Kristus dalam hidup kita, maka orang-orang sekeliling kita akan terpesona karena kepada Kristus lewat kehidupan kita. Amin. Nah, kalau kita melihat gereja mula-mula, mereka tidak hanya saling melayani satu dengan lain, tapi Alkitab katakan mereka bersaksi lewat komunitas yang bersatu hati, lewat komunitas yang memuliakan Tuhan. Orang melihat terang Kristus, orang melihat kasih Tuhan, lalu lewat komunitas ini jiwa-jiwa dimenangkan. Gereja adalah tubuh Kristus, maka lewat tubuh Kristus seharusnya orang-orang sekeliling kita merasakan kehadiran Kristus, perhatiannya, kasihnya, kebaikannya, penerimaannya, penghargaannya, sehingga sudah pasti gereja yang demikian adalah gereja yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi hormat kemuliaan buat nama Tuhan. Saya mau katakan bahwa gereja Baptis Pabaton Tuhan rencangkan untuk misi yang besar. Saudara, Tuhan taruh di ring 1 Kota Bogor. Saudara, kita punya tanah yang luas, gedung yang baik. Ini bukan secara kebetulan. Tuhan merancang sejak dari awal gereja ini menggenapi misi yang besar, menyelamatkan jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, memuridkan sebanyak mungkin orang, sehingga lewat gereja kita semua maksimal, efektif dipakai oleh Tuhan. Nah, John Stott ya, seorang ahli teologi ya, memberi komentar tentang kesalahan teologi dalam gereja. Kesalahan yang pertama apa? Gereja menjadi klub keagamaan. Mereka hanya fokus kepada diri mereka sendiri, fokus kepada organisasi mereka. Mereka lupa untuk memenangkan jiwa-jiwa. Mereka hanya seperti klub-klub yang lain yang hanya mementingkan anggotanya. Ini bukan rencana Tuhan. Kesalahan yang kedua, John Stott nyatakan, ketika gereja menjadi secular mission atau social gospel, mereka beranggapan kalau kita menolong orang lain, memperhatikan orang lain, berbuat baik kepada orang lain, itu sudah menginjili. Apakah benar demikian? Saudara, saya mau katakan, kita memperhatikan, kita berbuat baik, kita menolong orang lain itu memang harus. Kenapa? Karena hati kita melimpah dengan syukur. Kita tidak pernah bisa membendung kasih kita. Kita tidak pernah bisa membendung kebaikan Tuhan yang kita alami, sehingga orang-orang sekeliling kita pasti merasakan hal yang sama. Tapi itu bukan tujuan, tapi itu adalah sarana kita, sarana buat banyak orang untuk mengenal sumber kebaikan itu, sumber kasih itu, sumber kebenaran itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Biarkan Yesus yang bekerja, maka lewat hidup kita akan melihat bagaimana jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Panggilan sorgawi buat setiap kita adalah kita hidup dalam misinya Tuhan. Panggilan sorgawi buat setiap kita agar kita memiliki kehidupan yang menjadi alat keselamatan buat orang-orang sekeliling kita. Mungkin itu tetangga kita, mungkin itu salah seorang anggota keluarga kita, mungkin itu adalah orang yang bekerja dengan kita. Tuhan mau kita menangkap hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan setiap detaknya adalah jiwa. Karena Alkitab tadi katakan bahwa Tuhan tidak menghendaki satu orang pun yang binasa. Setiap detiknya berapa ratus orang, berapa ribu orang yang meninggal tanpa mereka menerima Kristus dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan bilang bahwa lihat,
lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, jiwa-jiwa itu digambarkan oleh Tuhan Yesus sendiri seperti ladang yang sudah menguning. Saudara, kalau saudara melihat padi yang sudah menguning, kalau tidak segera dituai, maka apa yang terjadi? Maka tuaian itu akan terhilang. Tuaian itu akan sia-sia. Sama halnya, kalau kita tidak menuai jiwa-jiwa, kalau kita tidak menjangkau jiwa-jiwa, kalau kita tidak menemukan VVIP-nya Tuhan, maka mereka akan terhilang. Kalau kita tidak menjangkau jiwa, maka mereka akan dijangkau oleh orang-orang sekeliling kita. Mereka akan dijangkau oleh dunia ini. Kalau kita tidak menjangkau keluarga kita, kalau kita tidak menjangkau teman kita, kalau kita tidak menjangkau tetangga kita, kalau kita tidak menjangkau teman kita sekerja, mereka akan dijangkau oleh dunia ini. Kan itu Bapak Ibu Saudaraku, mari, ladang sudah menguning. Ladang sudah menguning. Tuhan memanggil saudara untuk bekerja menuai tuaian yang besar, tuaian yang berharga, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang. Mungkin saudara berkata, Pak, saya kan tidak pintar bicara. Pak, nanti kalau saya ditolak bagaimana? Pak, nanti kalau saya kekurangan gimana? Saudara, mari kita lihat dalam Matius 28 ayat 18-20 tentang amanat agung. Bagaimana Tuhan menyatakan kepada murid-muridnya, ya, yang pada waktu itu mungkin mengalami keraguan juga sama seperti saudara. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tuhan yang memberi kita perintah, Tuhan yang menghendaki kita untuk menjangkau jiwa, kepadanya diberikan segala kuasa. Kuasa di sini ada dua pengertian. Exousia artinya otoritas wewenang dari tempat yang tinggi, dari atas, yaitu dari Tuhan sendiri. Kekuasaan yang paling tinggi bekerja lewat kehidupan kita. Ada penyertaannya di ayat ke-20, "Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Saudara mau mengalami penyertaan Tuhan? Saudara mau mengalami kuasa Tuhan yang menyertai saudara? Rahasianya hanya satu, hiduplah bagi misi Tuhan. Hiduplah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mari, kalau kita punya keluarga, kalau kita punya pekerjaan, kalau kita punya gereja, semuanya ini Tuhan mau kita gunakan untuk menjadi alat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan tidak mau fokus kita bukan hanya untuk supaya orang lain merasakan kebaikan kita. Fokus kita bukan hanya supaya orang lain melihat kita sebagai orang yang takut Tuhan, tetapi fokus kita lewat kehidupan kita, orang-orang boleh mengalami kasih yang tidak terbatas, kebenaran yang memerdekakan. Dan ingat, ada Dia yang menyertai kita. Kalau seorang bawahan diberikan perintah oleh komandannya, pasti ia memberikan fasilitas. Terlebih Tuhan, kalau Tuhan yang memberi kita perintah, kalau Tuhan yang menghendaki kita untuk pergi, maka ia pasti menyatakan penyertaannya dalam kehidupan kita. Di sana ada pembelaan Tuhan, di sana ada kekuatan Tuhan, di sana ada pertolongan Tuhan. Dia yang akan memampukan kita, Dia yang akan bekerja, Dia akan yang membela, Dia akan meneguhkan, Dia akan melengkapi, Dia akan menajamkan kita, Dia akan memampukan kita untuk melakukan misinya. Dua minggu yang lalu kita juga belajar bagaimana Tuhan berkata kepada murid-murid, "Aku akan menjadikan engkau, kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesuslah yang menjadikan kita, Yesuslah yang memampukan kita, bukan kemampuan kita. Mungkin saudara berkata, "Pak, saya kan sekolahnya nggak tamat SD, saya kan nggak pintar bicara, Pak, saya kan orangnya grogian, Pak, saya kan orangnya penakut." Nah, saudaraku, hari ini mari lenyapkan segala keraguan itu, karena Dia yang akan bekerja lewat kehidupan kita. Kita hanya memberi diri kita, kita hanya membiarkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Makanya Dia di dalam Matius 28 ayat yang 19 berkata, pergi. Ya. Waktu kita mau pergi, maka di sana Ia yang akan memperlengkapi kita. Maka di sana Ia yang akan memampukan kita.
Mari kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Mari kita menjadi pembawa kabar baik. Bagaimana caranya? Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar bagaimana kita menyaksikan kabar baik lewat kehidupan kita. Caranya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus memerintah murid-muridnya untuk pergi. Nah, di sana dikatakan di dalam Lukas 10, bukan Lukas 10 ya. Ya, di dalam Lukas 10 ayat yang kelima. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah itu. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita menjadi saksi, kita menjadi salom ya. Ketika kita bertemu orang, jadilah kita salom. Apa arti salom? Salom itu adalah berasal dari bahasa Ibrani yang artinya sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, kesehatan, kelengkapan. Kita menjadi salom, artinya apa? Kita menjadi berkat kepada orang, di mana kita mau orang itu, di mana kita rindu orang-orang itu datang kepada Tuhan. Kita menjadi salom. Kita menjadi berkat lewat perkataan kita, lewat senyum kita, lewat kehidupan kita. Nah, bagaimana semua itu terjadi? Ketika kita tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Artinya, kita melakukan segala sesuatu dengan ungkapan syukur. Kita menolong orang itu, kita menyapa orang itu, kita memperhatikan orang itu. Kita lakukan itu semua sebagai ungkapan syukur. Bukan supaya orang itu berbuat baik kepada saya, bukan supaya orang itu memperhatikan saya. Kita melakukan semua itu dengan tulus, nothing tulus. Kita melakukan semua itu sebagai ungkapan syukur karena kebaikan, kasih, perhatian yang kita alami dari Tuhan. Sehingga orang-orang sekeliling kita, orang yang bersama-sama dengan kita, pasti merasakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita hidup membiarkan Kristus hidup dalam diri kita. Biarkan Dia yang mengambil alih hidup kita, mendengarkan suaranya, mengikuti pimpinan lewat Roh Kudusnya. Dengan kata lain, kita memiliki gaya hidup sebagai orang percaya. Kita tidak lagi menghidupi kekristenan yang level agama, melakukan segala sesuatu karena ada maksud untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan segala sesuatu dilakukan sebagai usaha untuk menyogok Tuhan, ujung-ujungnya kembali untuk diri sendiri. Kita tidak lagi hidup dengan cara demikian. Ini adalah cara hidup level agama, ya. Sistem hukum Taurat mengandalkan usaha manusia. Di dalamnya tidak ada kuasa, ya. Kita tidak lagi digerakkan oleh reward dan punishment, tapi kita digerakkan oleh kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Nah, pada waktu itu saya yakin banyak orang yang akan terpesona. Waktu kita berbuat baik, kita menunjukkan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Mungkin itu sahabat kita, mungkin itu keluarga kita. Mereka akan terpesona bagaimana Tuhan mengubah kita, bagaimana Tuhan menyatakan mujizat-Nya dalam hidup kita, bagaimana Tuhan menolong keluarga kita, menolong ekonomi kita, menolong kesehatan kita. Pada waktu itu orang pasti bertanya. Orang pasti bertanya-tanya, kamu kok bisa mengalami kesembuhan seperti itu? Kamu kok bisa mengalami perubahan hidup seperti itu? Kamu kok bisa hidupmu kayaknya damai, kayaknya selalu ada sukacita? Padahal aku tahu isi dompetmu tidak lebih banyak dari isi dompetku. Nah, pada waktu itu saudara punya kesempatan untuk berkata, kamu tahu mengapa saya seperti ini? Nah, saat itu saudara bisa bercerita bagaimana Tuhan mengubah hidup saudara, bagaimana Tuhan menyatakan kebenarannya, menyatakan firman-Nya yang mengubah hidup saudara. Saat itu saudara bisa menantang Dia, kamu mau mengajak, kamu mau nggak mengalami apa yang saya alami? Kamu mau nggak mengalami apa yang saya alami? Ya, beri umpan balik ya. Kasih tahu caranya bagaimana bagaimana kita bisa diubah oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa
dilawat oleh Tuhan. Ya, sampaikan Yohanes, sampaikan firman yang telah mengubah saudara. Sampaikan ayat-ayat firman yang telah mengubah saudara, seperti Yohanes 3:16, seperti Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kasih tahu mereka bagaimana caranya untuk menerima Yesus. Ya, kasih tahu bagaimana kita telah diubahkan sebelum kita terima Yesus, bagaimana hidup kita dan bagaimana kita bisa diubahkan. Kapan kita menerima Yesus, bagaimana kita diubah Yesus, kasih tahu. Dan kasih tahu juga kepada mereka bagaimana kita setelah diubah oleh Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu saudara bisa menantang dia, kamu mau gak terima Yesus seperti yang saya alami? Kalau dia katakan, saya mau, saat itu saudara tuntun dia untuk terima Yesus. Kalau dia katakan, saya belum berani, saya belum mau, saudara boleh katakan, saya akan terus berdoa untuk kamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kesaksian pribadi yang simple, sederhana, dan semua orang bisa melakukannya. Mari, mulai saat ini, tetapkan PPIV saudara. Mungkin dia adalah orang yang memperhatikan saudara selama ini. Mungkin dia adalah orang yang berbuat baik kepada saudara selama ini. Mari jadikan mereka PPIV. Orang yang saudara komitmen untuk saudara menjadi salom buat dia, untuk saudara mendoakan dia, ya. Mari kita bangun komunitas-komunitas gereja kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena sama seperti jemaat mula-mula, mereka menjangkau lewat komunitas yang sehati, yang hidup sebagai keluarga Allah. Maka lewat komunitas ini akan banyak mempesona hati banyak orang untuk datang kepada Kristus. Mari kita menjadi keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang menjadi berkat, keluarga yang punya misi, yaitu misi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Mungkin saat ini saudara belum pernah punya VVIP di tengah-tengah keluarga saudara. Mari ungkapkan kepada istri, kepada anak, kita punya VVIP. Ya, kita mendoakan dia, kita mau menjadi salom buat dia hingga tiba waktunya Tuhan melawat dia dan membuka hatinya untuk terima Yesus lewat kesaksian kita. Mari saudaraku, kita temukan VVIP kita. Kita akan bergerak bersama-sama untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita akan saling melengkapi satu dengan lainnya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mari kita menetapkan program-program di gereja kita, bukan hanya program-program untuk sekedar program-program, tetapi program-program yang berfokus pada menjangkau jiwa-jiwa. Kalau kita bekerja, kalau kita membangun ya gedung gereja ini, kalau kita mau melakukan satu kegiatan-kegiatan, kita melakukan ini semua untuk satu alasan, yaitu misi Tuhan. Bagaimana supaya jiwa-jiwa datang lewat hidup kita, keluarga kita, gereja kita, ya. Landasan kita berdoa bukan hanya meminta berkat-berkat, bukan hanya meminta kesembuhan-kesembuhan, tetapi lewat kesembuhan, lewat berkat, biar kesaksian yang nyata boleh dipancarkan lewat kehidupan kita, gereja kita, dan keluarga kita. Begitu juga ibadah kita, begitu juga persembahan kita, begitu juga kita menaati perintah-perintah. Semua kita lakukan sebagai wujud kita rindu agar jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena kita tahu itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika jiwa-jiwa dimenangkan, ketika jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu ini menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata ya Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang memandang jiwa-jiwa ya Bapa di sekeliling kami. Ladang sudah menguning ya Bapa. Biar kami melihat apa yang Tuhan sedang lihat. Biar kami boleh menuai apa yang Tuhan sedang menuai. Tuhan, tolong kami menjadi gereja yang berfokus kepada jiwa-jiwa, menjadi keluarga, menjadi pribadi yang menghidupi misi Kristus. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Bangkitlah gereja Tuhan,
tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan. Kami percayakan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Ketika jemaat-Mu ada di rumah, di jalan, penyertaan perlindungan-Mu sempurna. Jauh dari sakit penyakit, virus kuman, kecelakaan apapun itu Tuhan. Engkau membela, Engkau menyertai, Engkau melindungi dan memberi kemenangan kepada segenap jemaat-Mu. Supaya semakin nyata penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami semakin hari hidup dengan bersaksi karena perbuatan-Mu yang gagah perkasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya lewat keluarga-keluarga, lewat pribadi lepas pribadi, lewat gereja ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan kami menangkan. Mulai hari ini Tuhan, biar kami, setiap kami Tuhan, mengarahkan hidup kami kepada visi menangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau akan terus melengkapi, memakai dan menyempurnakan gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menjadi gereja yang menangkap hatinya Tuhan, menghidupi misinya Tuhan, memenangkan jiwa. Kami menerima berkat-Mu Tuhan, menerima kuasa penyertaan-Mu yang sempurna. Setiap kami diubahkan, dipulihkan, setiap kami dibaharui, dibangkitkan imannya. Kami bangkit hidup bagi Kristus, hidup memuliakan Engkau Tuhan sepanjang kami hidup. Damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan menyertai kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hidupmu, tengadahkan tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa Sorgawi melingkupi engkau, memberikan engkau kekuatan baru, menjadikan setiap kita pribadi-pribadi yang menggenapi rencananya, yaitu memenangkan jiwa-jiwa dan memuridkan mereka yang terhilang. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu. Kami terima rahmat-Mu, kami terima penyertaan-Mu, melindungi, memberi kami kemenangan dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam semangat dalam menghidupi panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.